Secara fisik, otak kita terbagi seperti ada otak kiri, ada otak kanan. Secara fisik, tetapi di tahun 1960, Roger Sperry mengungkapkan, dia seorang peneliti, mengungkapkan bahwa ternyata otak manusia terdiri dari otak kiri dan otak kanan. Ini versi dia. Benar salahnya kita nggak tahu ya. Nah, lalu dibuatlah konsep sebagai otak kiri merupakan pusat dari IQ, pusat dari hitung-hitungan. Orang yang dominan dengan otak kirinya lebih pandai melakukan analisa dan proses logik, tetapi kurang pandai dalam berhubungan sosial. Orang yang lebih dominan otak kiri selalu mengutamakan logika. Berarti biasanya matematikanya sedikit lebih pintar dari orang yang mempunyai kecenderungan otak kanan. Ya, dalam proses pengambilan keputusan selalu dihitung, dikalkulasi. Nah, otak kiri lah yang membuat kita banyak sekali memperhitungkan segala sesuatunya. Nah, sementara otak kanan berfungsi dalam perkembangan emosional quotient. Itu sebab saya selalu bilang bahwa Anda cenderung otak kiri atau cenderung otak kanan. Bukan berarti Anda hanya menggunakan otak kiri, tidak. Dalam berpikirnya sedikit cenderung menggunakan otak bagian kiri atau kanan. Otak kanan berfungsi sebagai sosial, komunikasinya bagus, interaksi dengan sahabat bagus, interaksi dengan manusia lain bagus, pengendalian emosinya bagus. Otak kanan juga berfungsi untuk semua jenis kegiatan kreatif. Nah, seperti menari, menggambar, atau menyanyi. Otak kanan juga bertanggung jawab atas kemampuan spasial. Spasial ini berarti pengenalan wajah seseorang, lalu mendengar sesuatu hal yang berupa kenyamanan. Biasanya orang yang cenderung di otak kanan itu cara belajarnya adalah kinestetik. Oke. Tetapi ingat ya, ini hanyalah sebuah konsep. Otak kiri dan otak kanan biasanya hanya kecenderungan. Semuanya adalah seimbang atau tidak seimbang, gitu ya. Mana yang optimal, mana yang tidak, itu aja. Nah, banyak cara untuk menyeimbangkan otak kita agar otak kiri dan otak kanan bekerja sesuai. Misalkan Anda setiap pagi melihat awan, lalu Anda tulis angka 8, angka infinity terbalik, 8 terbalik. Nah, Anda lakukan itu namanya senam otak untuk menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan. Karena kita amat sangat butuh untuk seimbang. Kalau saya lebih suka cenderung baik di otak kanan. Nah, untuk mengoptimalkan dan menyeimbangkan kinerja kedua belah otak, ada beberapa cara mudah, yaitu biasanya Anda melakukan segala sesuatu dengan tangan kanan. Nah, sekarang lakukan dengan tangan kiri, gitu kan? Ini bagus. Menulis dengan tangan kanan, sekarang menulis dengan tangan kiri. Lakukan segalanya terbalik untuk menyeimbangkan otak kita. Nah, Anda juga bisa belajar menggambar. Anda juga bisa belajar menyanyi. Anda bisa belajar berkreasi. Itu adalah untuk menyeimbangkan otak kiri dan kanan supaya lebih aktif. Membaca, ini juga mengasah otak kita, ya. Lalu mengubah rutinitas. Nah, ini adalah untuk membuat otak kita seimbang. Mendengarkan musik, coba dengarkan musik pakai headset kiri saja atau kanan saja. Mempelajari bahasa asing, ini untuk menyeimbangkan otak juga dan untuk menajamkan otak kita. Lalu berolahraga yang cukup, ya. Nah, begitu sahabat. Itu adalah pengetahuan tentang otak kiri dan otak kanan. Jadi, jangan khawatir Anda mau cenderung pakai otak kiri dan pakai otak kanan, semuanya baik adanya. Semuanya baik adanya.